Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Marlina Pinkan Liu dengan NIM 2014201038. Saya dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kehamilan di usia remaja beserta dengan dampak atau resikonya. Kehamilan pada remaja ataupun hamil di luar nikah merupakan risiko yang ditimbulkan dari berpacaran. Pernyataan ini pun dipaparkan berdasarkan hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI. 59% wanita melaporkan pertama kali melakukan hubungan seks pada usia remaja, yaitu 15-19 tahun. Tahun 2016, angka hamil di usia dini di Indonesia pun terbilang cukup tinggi, yaitu 48 per 1000 remaja, dan pada tahun 2021 ini angkanya sudah menurun menjadi 36 per 1000. Dibandingkan dengan hamil di usia dewasa, hamil usia remaja memiliki risiko yang besar, baik bagi ibu maupun bagi bayi. Menurut WHO, kehamilan remaja adalah kehamilan yang terjadi pada wanita yang berusia 11-19 tahun. Padahal masa remaja menjadi periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, dan intelektual. Namun, sebagian remaja mendapat kehamilan di usianya yang masih sangat muda. Menurut WHO, komplikasi kehamilan atau persalinan merupakan penyebab utama kematian untuk remaja perempuan yang berusia 15-19 tahun. Sebab secara umum tubuh remaja belum siap untuk melakukan proses persalinan. Selain itu, bayi yang lahir dari ibu remaja juga memiliki resiko kematian yang lebih tinggi. Berikut merupakan risiko yang dapat terjadi pada kehamilan remaja, yaitu yang pertama, kurang perawatan prenatal. Kehamilan remaja, terutama yang tidak mendapat dukungan dari orang tua, berisiko tidak mendapat perawatan prenatal yang memadai. Padahal perawatan prenatal sangatlah penting, khususnya untuk bulan-bulan pertama pada kehamilan. Perawatan prenatal dapat mendeteksi masalah pada ibu dan bayi, memantau pertumbuhan bayi, dan menangani sesegera mungkin komplikasi yang muncul. Kedua, tekanan darah tinggi. Hamil usia dini memiliki resiko lebih tinggi terkena tekanan darah tinggi atau hipertensi dibandingkan dengan wanita yang berusia pada 20-30 tahunan. Kehamilan remaja bahkan memiliki resiko preeklampsia yang lebih tinggi. Preeklampsia merupakan kondisi medis pada proses kehamilan yang berbahaya. Ini bisa menyebabkan tekanan darah tinggi, protein berlebih dalam urin, pembengkakan di tangan dan di wajah, serta kerusakan organ. Preeklampsia dapat mengganggu pertumbuhan janin dan memicu komplikasi kehamilan yang lebih lanjut. Ketiga, anemia. Kehamilan pada remaja juga memiliki resiko lebih tinggi menderita anemia. Kondisi ini merupakan kurangnya jumlah sel darah merah yang membuat penderitanya merasa lemah dan lelah sehingga memengaruhi perkembangan bayi. Yang keempat, bayi lahir prematur. Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa hamil di usia dini lebih berpotensi mengalami persalinan prematur. Semakin dini bayi lahir, semakin besar pula resiko masalah pernapasan, pencernaan, penglihatan, kognitif, dan masalah lainnya yang dapat terjadi pada bayi. Yang kelima, berat badan lahir rendah. Bayi yang memiliki berat badan lahir rendah, yaitu sekitar 1,5 sampai 2,5 kg. Bahkan pada kasus di mana berat bayi lebih rendah dari 1,5 kg, bayi dengan berat badan lahir rendah cenderung mengalami kesulitan bernapas dan menyusui. Selain itu,
dapat pula memengaruhi perkembangan otak sehingga mengalami kesulitan belajar. Keenam, penyakit menular seksual. Remaja yang berhubungan seks tanpa pengaman lebih rentan terkena penyakit menular seksual seperti klamidia, herpes, atau HIV, apalagi jika mereka belum bisa menjaga organ reproduksinya. Jika terjangkit penyakit menular seksual dan dinyatakan hamil, kondisi ini dapat membahayakan kehamilan seperti membentuk kehamilan ektopik atau menularkan penyakitnya pada janin. Yang ketujuh, depresi. Pasca persalinan, hamil di usia remaja berisiko lebih tinggi mengalami depresi pasca persalinan. Ketika mengalami depresi, seseorang akan merasa sedih, stres, frustasi, bahkan enggan untuk merawat bayinya. Kondisi ini tentunya akan mengganggu proses merawat bayi baru lahir, bahkan bayi bisa tidak mendapat nutrisi yang cukup. Yang ke-8, menjadi penyendiri. Hamil di usia dini, apalagi jika di luar nikah, akan merasa takut memberi tahu keluarga dan malu terhadap teman ataupun lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, ia menjadi lebih pendiam dan penyendiri. Jadi, tadi merupakan resiko yang dapat terjadi pada kehamilan remaja. Kehamilan pada remaja dapat dicegah dengan mudah. Salah satu caranya adalah dengan menghindari hubungan seks di usia dini. Selain itu, pastikan remaja dapat pendidikan seks yang baik agar mampu menjaga dirinya sendiri dan memahami organ reproduksinya untuk menghindari berbagai konsekuensi buruk yang dapat terjadi. Jadi, jaga diri Anda, tubuh Anda seperti emas. Sekian penjelasan saya tentang materi kehamilan di usia remaja beserta dampak resikonya. Setelah ini saya akan melanjutkan dengan video berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, pada saat ini saya akan memperkenalkan kampus saya. Jadi siapa yang sudah tahu Universitas Pembangunan Indonesia? Lebih tepatnya yang ada di Manado. Jadi teman-teman, UNPI membuka penerimaan mahasiswa baru. Fakultas apa saja sih yang ada di UNPI? Jadi, di UNPI ada bermacam-macam fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan. Di dalamnya ada prodi Ilmu Keperawatan dan Profesi Nurse. Kedua ada Fakultas Pertanian. Ketiga ada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yaitu prodi Ilmu Politik. Keempat ada Fakultas Hukum. Kelima ada Fakultas Teknik, di dalamnya ada prodi Teknik Elektro dan prodi Teknik Sipil. Dan yang terakhir ada Fakultas Sastra, di dalamnya ada prodi Sastra Inggris. Jadi teman-teman yang ada di Sulawesi Utara, mari jom masuk di Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Dan juga untuk teman-teman yang ada di luar daerah, ayo join di kampus biru yaitu Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Salam sehat.